Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi informasi mengenai seputar alat tempur hardware ya, khususnya untuk angkat cetak pasang IC. Karena alat ini itu sangat penting sekali ya sobat-sobat semua. Penting sekali mengingat HP-HP sekarang itu kasusnya di lapangan itu banyak sekali dijumpai, baik itu CPU, power ya, ataupun eMMC. Biasanya kalau kita itu beli itu kalau cuma satu belum tentu work ya. Tetapi kalau itu kita cetak ulang dari aslinya itu malah 90% berhasil. Sebelum kita review lebih jauh, di sini saya informasikan ya, meskipun ini bukan alat tempur di IC, cetak pasang IC, tetapi ini penting. Untuk lem, sobat-sobat semua, kalau yang warna putih gunakan T8000 ya. Ini warna putih, tetapi kalau untuk warna hitam itu silahkan gunakan yang merek T7000. Jadi kalau yang putih T8000, yang hitam T7000. Untuk harganya sendiri bervariasi ya. Ini untuk ukuran sedang, kecil, besar ada. Nah ini saya ukuran sedang, ini udah berbulan-bulan ya habisnya ya, sesuai ramai atau tidaknya. Kurang lebihnya sekitar 20.000 ya. Sama ongkir ya biasanya sampai 25. Oke, sekarang kita review yang pertama. Untuk pinset banyak yang bertanya kepada saya ya, karena ini request juga ya untuk review ini. Untuk pinset saya dari awal belajar dulu di tahun 2011an itu selalu setia menggunakan Venus ya. Tapi Venus yang original ya, jangan yang harganya 10 ribuan. Beli yang harganya sekitar 35 sampai 45. Itu yang original, dia kuat. Dan saya ingatkan, biasanya servis itu ya, tuser itu ada yang memang untuk congkel-congkel kaleng itu khusus ya, sobat-sobat semua. Jangan jadi satu dengan buat pasang IC. Karena buat pasang IC itu harus benar-benar runcing, ujungnya rata. Tujuannya itu untuk mempresisikan IC tersebut agar lebih mudah. Jadi kalau untuk kegiatan congkel-congkel itu gunakan pinset yang memang sudah rusak ya ujungnya. Jangan disamakan biar kinerja kita itu mudah. Karena kecerobohan kita terkadang untuk pemasangan IC itu kurang presisi. Nah itu ya. Jadi untuk pinset Bang Teksir gunakan Venus ya, yang original. Oke, selanjutnya kita akan review apa ya? Oh ya, ini Fluke ya. Fluke ini juga banyak sekali yang DM kepada saya. Ini saya review yang sedang saja ya, karena yang harga 2000, 4000 pun ada untuk Amtek. Untuk yang sedang ya, untuk yang sedang saya ini gunakan RM ya. Untuk RMA untuk tipenya itu 22, RMA 22 ya. Ini yang sering saya gunakan, ini sedang. Harganya sekitar 25.000 sampai 28 lah ya. Yang ori lebih mahal ya, tapi lebih mantap jiwa membahana. Selanjutnya kita review untuk timah ya, timah pasta ya, atau timah basah lah ya, biar nggak bingung. Ini timah ini gunanya itu untuk kegiatan cetak IC. Jadi kita perlu timah mekanik, dan saya sarankan merek mekanik ya, itu yang sering saya coba, baik untuk kegiatan solder ataupun yang buat cetak IC. Nah ini penting sekali, jangan sampai tidak punya ya untuk pemula apabila sudah terjun ke dunia percetakan. Percetakan IC. Ini namanya solder wick namanya ya. Saya sarankan untuk beli yang tipe TU1515. Ini yang sering sekali saya pakai. Harganya agak mahal tetapi mantap jiwa membahana ya. Kalau yang 15 ribuan itu kurang maksimal, gunakan yang TU1515.
sekitar harganya 50 sampai 65 ya, satu gulungnya. Wah, ini udah kepake lama ya. Tujuannya itu ketika kita meratakan kaki IC, bagi pemula yang belum banyak pengalaman, tanpa ini itu akan nempel ya antara kaki IC satu dengan tetangganya. Tetapi kalau kita gunakan metode dengan solder wick, itu agar lebih mudah pengerjaannya dan dijamin tidak nempel, dan yakin untuk hasilnya pun rata membahana ya. Aduh, ini karena dikejar-kejar user, jadi ya kok user toh, dikejar-kejar request, akhirnya saya rilis lah, nggak apa-apa ya. Nah, ini untuk cetakan eMMC. Cetakan eMMC juga bervariasi ya sobat-sobat semua. Yang sering dijumpai itu BG221, BGA ya, atau BG sama saja. BG atau BGA 221 itu yang sering sekali banyak dijumpai, sama BG1553, BG169. Nah, ini BG221. Ini untuk BG153, BG169, BG254 ya, BG162, BG186. Ini khusus plat BGA atau plat papan cetak IC, itu sesuai tipe IC eMMC. Bedakan dengan universal. Jadi kalau yang lebih bagus itu yang per tipe ya, sobat-sobat semua. Nah, kalau ini itu yang universal. Apa sih universal? Bisa untuk semua, all in one. Jadi bisa untuk semua IC bisa. Yang penting kita tahu trik bagaimana cara masangnya. Karena kan ini bukan per tipe, tentu kita harus pakai trik, bukan? Gitu ya. Nah, ini kan bisa untuk CPU yang gede-gede gini ya, kita sesuaikan. Yang agak-agak kecil ini bisa untuk IC power ya, IC cas itu juga bisa gitu. Tapi saya sarankan, sebenarnya saya ada ya sobat-sobat semua, hanya saja di rumah ketinggalan. Itu yang per tipe untuk CPU seperti MSM untuk Qualcomm, MSM 8917, 8916. Nah, seperti itu. Jadi per tipe dia itu lebih mantap jiwa membahana ya. Jadi itulah tadi mengenai alat tempur hardware. Jadi untuk pemula sangat dianjurkan sekali ya, sangat dianjurkan sekali untuk punya hal-hal seperti ini. Seperti kasus contoh HP mati total, kronologinya habis kena air ataupun masuk air. Nah, itu kita perlu apa ya, alat-alat seperti ini ya sobat-sobat semua. Gunanya itu karena biasanya kalau sudah masuk air itu kaki-kaki IC korosi, dan tentunya kan kita harus angkat semuanya atau rebel ya, atau angkat cetak pasang atau ACP, itu yang terkenal. Nah, untuk tambahan ini penting juga untuk menginformasikan kepada sobat pemula. Bila sobat pemula itu beli multitester baik digital ataupun analog, biasanya bawaan kabelnya itu ujungnya itu besar-besar ya sobat-sobat semua. Untuk pengukurnya ya, atau pinnya baik kutub positif ataupun negatif itu biasanya besar-besar. Silahkan ganti di toko online banyak ya, ataupun di toko spare part terdekat dengan yang lebih runcing khusus untuk HP. Tujuannya ketika kita mengukur di medan tempur itu, apabila ada di sela-sela sempit itu tidak nempel di tetangganya. Itu tujuannya, tidak nempel di tetangganya. Terus pengukurannya pun itu akan akurat. Tapi kalau yang besar seperti bawaannya itu kan untuk elektro sebenarnya. Nah, itu biasanya kalau untuk daerah-daerah sempit itu nempel di kaki contoh kapasitor yang lainnya. Akhirnya pengukurannya nggak orok, seharusnya nggak short dikira short. Nah, seperti itu. Untuk meminimalisir, silahkan beli saja yang seperti ini, itu lebih membahana ya. Murah kok, ini sekitar 15.000 kok ya sobat-sobat semua. Nah, itu tadi mengenai review alat tempur untuk kegiatan ACP ya, yaitu angkat, cetak, pasang IC. Karena ini sifatnya penting, jadi ya saya rilis saja ya untuk reviewnya, agar pemula itu nggak salah beli, dan tentunya inilah yang saya pakai selama ini.
alat-alat saya seperti blower, terus power supply itu nggak ada yang wah ya sobat-sobat semua, semua sederhana. Karena saya mikirnya kita nggak perlu yang mewah-mewah, yang penting yang murah, yang standar, yang penting bisa dipakai, hasilnya toh sama-sama down. Apalagi mengingat kita banyak kebutuhan anak, istri dan lain sebagainya ya. Yang penting usaha kita maju, lancar, alat ada meskipun standar enggak apa-apa. Lanjut saja, jangan menoleh ke atas yang master-master yang wah-wah itu. Siapa juga yang nggak ingin alat serba mewah kan gitu. Tapi mengingat kebutuhan, yang penting meskipun sederhana kita komplit. Nah itu ya. Jadi saya rasa ini cukup ya sobat-sobat semua untuk mereview alat-alat tempur di hardware. Insya Allah next time, next konten kita akan belajar bagaimana cara untuk ACP ya, step by stepnya. Untuk pemula tetap semangat, terus belajar ya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.